Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Yunidarningsi Diningrat dengan NIM 210102008 dari kelas A1 BK 2021. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar filsafat. Artikel ini berjudul tentang argumen morfologis linguistik tentang keberadaan tradisi filsafat Indonesia yang ditulis oleh Ferry Hidayat, dimuat dalam majalah ilmiah UPN Veteran, Jakarta, Bina Widya, volume 17, nomor 2, Oktober 2006. Dalam tulisan mempopulerkan filsafat Indonesia ke dunia, majalah ilmiah Bina Widya, volume 16, nomor 2, Agustus 2005, penulis telah menggunakan dua pendekatan untuk menjawab soal, adakah tradisi filsafat di Indonesia? Yang salah satunya ialah pendekatan morfologi linguistik sebagai suatu cabang ilmu linguistik yang mempelajari kata-kata dan bagian-bagiannya, seperti morfem dan leksem, kategori semantik dan kategori gramatikal yang dimiliki keduanya, aturan ucap atau perubahan ucap dalam kombinasi keduanya, serta hubungan antar-antar dalam kalimat. Morfologi linguistik amat berguna dalam kaitannya dengan studi filsafat Indonesia, utamanya untuk mengkaji hasanah kata-kata di Indonesia yang berhubungan dengan tradisi pemikiran abstrak filsafat yang dengannya akan ditemukan data-data linguistik yang cukup valid, yang memungkinkan kita berasumsi dengan asumsi ilmiah yang memadai akan adanya tradisi kefilsafatan di Indonesia. Tujuan utama tulisan ini adalah memberikan banyak lagi data-data linguistik untuk membangun argumen yang lebih kokoh tentang keberadaan filsafat Indonesia. Data-data linguistik yang dijadikan titik pijak dalam argumen tersebut tentunya harus memadai dan memenuhi kriteria ilmiah yang dalam hal ini ialah kriteria ilmiah ilmu morfologi linguistik. Jika pendasaran ilmiah ini berhasil, maka manfaatnya yang paling nyata adalah bahwa upaya pembuktian akan adanya filsafat tradisi di Indonesia secara morfologis linguistik dapat dinyatakan cukup berhasil, dan dengan keberhasilan itu setiap orang Indonesia tidak sungkan berkata bahwa tradisi filsafat Indonesia memang benar-benar nyata ada di Indonesia. Untuk membuktikan keberadaan filsafat Indonesia lewat pendekatan morfologi linguistik, penulis membatasi penggunaannya hanya pada dimensi leksem dan kategori gramatikalnya, tentunya dengan beberapa alasan. Yang pertama, kajian leksem atas beberapa bahasa etnis lokal Indonesia lebih relevan daripada kajian morfologis linguistik lainnya, terutama dalam kaitannya dengan pembuktian keberadaan filsafat Indonesia. Yang kedua, dengan kajian leksem dalam bentuk kajian kategori verba, data linguistik berupa kata-kata etnis lokal Indonesia dapat diketahui dan ditemukan dengan mudah. Yang ketiga, dengan kajian teori gramatikal, data-data linguistik tentang verba abstrak yang terkandung dalam hasanah bahasa etnis lokal Indonesia yang dikaji di sini dapat diketahui dan ditemukan dengan mudah. Kajian teoritis. 1. Kajian leksem dalam bahasa etnis lokal. Leksem adalah kata yang amat berkaitan dengan kenyataan, karena ia senantiasa merujuk pada kenyataan atau dunia yang real. Kajian teori gramatikal. Dalam bagian ini, leksem-leksem filosofis yang ditemukan dalam kajian leksem di atas akan dikaji lagi dari segi kategori gramatikalnya. Kajian kategori gramatikalnya adalah mengkaji leksem dalam kategori gramatikal seperti pronomia. Yang masuk pronomia adalah ini, itu, saya, siapa, di sana, dan sebagainya. Numeralia seperti 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Lalu nomina seperti anak, air, ibu, bapak, dan sebagainya. Kata tugas seperti dan, dengan, karena, kalau, dan sebagainya. Lalu ada adjektiva seperti baik, banyak, kotor, kuning, dan sebagainya. Lalu ada verba seperti air, apung, berdiri, hidup, dan sebagainya, dan juga lain-lain. Pembahasan. 1. Kaitan erat antara bahasa dan berpikir. Jika dilihat sepintas, sungguh aneh bahwa penulis, untuk membuktikan keberadaan Indonesia, penulis malah melakukan studi morfologi linguistik. Sebenarnya, hal itu dilandasi suatu pandangan filosofis bahwa
Bahasa dan filsafat memiliki kaitan erat. Harus disertai history of philosophy. Sebagai salah satu cabang studi filsafat atau studi sejarah, history of philosophy menggunakan metode-metode kesejarahan untuk mengkaji fenomena filsafat. Dengan demikian, kita bukan tahu siapa yang berfilsafat dan apa filsafat yang ia bangun, tapi juga di mana peran si filosof dan di mana peran filsafatnya di dalam lingkup sejarah. Pembuktian adanya tradisi filsafat Indonesia lebih valid lagi setelah dibuktikan adanya dengan studi empiris dan leksem-leksem tadi, maka harus dilanjutkan dengan kajian history of philosophy yang berguna untuk membuktikan posisi leksem tahu dan leksem berpikir dalam lingkup sejarah yang real dan konkret. Sayangnya, kajian history of philosophy atas tradisi filsafat Indonesia sejauh pengetahuan penulis belum ada. Yang telah ada ialah kajian history of philosophy atas tradisi non-Indonesia, misalnya filsafat barat. Sebagai tindak lanjut tulisan ini, di kemudian hari harus ada upaya untuk mengkaji history of philosophy untuk filsafat Indonesia. Semua bukti-bukti ini, penulis dapat mengatakan bahwa argumen morfologis linguistik yang dicoba bangun ini telah cukup kokoh untuk menegaskan bahwa adanya tradisi filsafat di Indonesia.